Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, rekan-rekan semua ya. Izinkan saya untuk berbagi tentang wellhead control panel. Ya, seperti kita lihat di animasi ini, wellhead control panel digunakan untuk mengontrol baik itu keluaran dari si produk berupa hidrokarbon ya, juga untuk injeksi baik berupa gas atau water ke dalam reservoir. Karena prinsipnya produk yang ada dalam reservoir itu bisa dengan tekanan sendiri dia naik atau harus menggunakan bantuan dari injeksi yang dapat berupa injeksi gas juga air. Ya, di sini di slide pertama kurang lebih untuk wellhead control panel disimulasikan dengan panel yang kecil. Ini hanya untuk prinsip kerjanya. Kemudian wellhead control panel ini dikoneksikan dengan instrumen tubing ke area Christmas tree dan di bawahnya wellhead. Oke, jadi dari tadi yang saya paparkan bisa kita simpulkan kegunaan dari wellhead control panel adalah untuk sebagai sistem kontrol pada wellhead platform untuk proses penting dan menyediakan tahapan startup juga shutdown yang aman untuk sumber produksi baik minyak maupun gas. Jadi wellhead control panel ini cuma ada di wellhead platform yang lebih kecil dibandingkan central processing platform. Ya, wellhead platform juga ada yang unmanned. Unmanned itu tidak ada orangnya kalau malam. Jadi ditinggal gitu aja, remote area. Biasanya lokasi terjauh dari darat untuk offshore. Tapi kalau onshore itu selalu ada personel yang standby untuk mengontrol situasi yang ada di dalam area wellhead. Kemudian juga untuk memonitor subsurface control safety valve, surface safety valve, dan wellhead safety valve lainnya. Oke, kita kembali ke sini. Di sini ada beberapa valve. Ya. Subsurface itu di paling bawah. Letaknya dia ditanam di bawah permukaan tanah kalau longsor. Kalau di laut itu di bawah seabed, dasar laut. Ya. Kemudian dari wellhead ini ada sebuah tubing casing untuk production. Nah, di atasnya itu ada yang namanya wellhead. Kurang lebih sampai di sini adalah wellhead. Dan yang ada di permukaan yang bisa kelihatan oleh kita operator itu adalah Christmas tree. Ya, Christmas tree ada beberapa valve. Ya, dan juga nanti dia akan masuk ke production line menuju manifold. Di sini ada beberapa valve yang akan dikontrol oleh si wellhead control panel. Ya, inilah kurang lebih di offshore ya, sebuah wellhead control panel. Christmas tree-nya itu di well bay area. Dan ke bawah ini adalah riser pipe. Jadi penempatannya itu seperti tadi yang subsurface, karena namanya subsurface itu di bawah sub, jadi di bawah seabed. Kemudian master valve atau in valve itu letaknya di wellhead yang ada di well bay. Ini kurang lebih ya, dia di bagian yang dekat dengan laut. Ada juga yang dia di cellar deck, seperti itu. Kalau di Batu Ampar bisa nanti dilihat yang teman-teman di wellhead platform, ada mungkin beberapa unit
wellhead control panel yang di erection di platform tersebut. Tapi kalau proyek satunya lagi itu tidak ada ya, karena bukan wellhead platform. Ada mungkin di platform yang lain, di gas compression atau yang lainnya. Tapi yang di batu ampar ke bagian 3 nggak ada wellhead control panelnya. Ya, ini mungkin lebih jelas ya. Si wellhead control panel itu menerima sinyal dari berbagai macam indikator, berupa pressure, temperatur, juga flow, bisa flow pada wellhead Christmas tree. Jadi kurang lebih seperti ini skematiknya. Di sini ada sinyal input dan outputnya. Jadi si wellhead control panel ini menerima masukan diolah, diproses, yang memberikan perintah kepada para alat di Christmas tree dan di wellhead subsurface untuk melakukan aksi buka atau tutup. Ya, semuanya dilakukan secara otomatis dan simultanus per sequence. Ya, ini contoh yang terpasang di laut. Fungsi dari wellhead control panel, input utama wellhead control panel adalah sinyal emergency shutdown. Karena dia kenapa? Dari reservoir, pengaman pertama adalah alat-alatnya tersebut. Karena kondisi alam kita nggak bisa mengendalikan, tapi kita bisa bersahabat. Entah itu overpressure, overflow, itu kita tidak bisa memprediksi dan tidak bisa mengendalikan secara langsung. Jadi misalnya di dalam reservoir terbaca kondisi yang abnormal, dan itu akan memberikan sinyal yang diterima oleh wellhead control panel, dan dia diolah untuk melakukan aksinya, apa yang harus dilakukan, baut mana yang harus ditutup. Dan wellhead control panel ini didesain sebagai equipment yang fail safe. Artinya jika dia tidak mendapatkan energi, ya, dia akan mati atau shutdown secara otomatis. Kata lainnya, kalau dia gagal, kalau semua nutup, jadi produk itu yang dari reservoir tidak sampai naik ke permukaan. Seperti itu, fail safe. Dan juga wellhead control panel ini didesain untuk long life operation. Ada yang 20 tahun, bahkan ada sampai yang 50 tahun. Diharapkan minim kerusakan dan low maintenance. Kenapa low maintenance? Karena ada beberapa wellhead control panel yang ditempatkan di wellhead platform yang remote. Jadi tidak bisa setiap hari operator itu visit ke sana. Mungkin dalam seminggu 1 kali, atau kalau ada situasi yang tidak diinginkan baru bisa menuju lokasi yang remote, dan itu memerlukan waktu tempuh yang tidak sebentar, baik dengan boat ataupun dengan helikopter. Kalau di laut ya, kalaupun di darat, contohnya misalnya di tengah padang pasir, itu harus memerlukan kendaraan untuk mencapai lokasi wellhead area. Tujuannya adalah menjaga fasilitas produksi tetap dalam kondisi aman. Ini adalah salah satu contoh wellhead control panel untuk di darat, ya. Untuk di darat dapat menggunakan satu wellhead untuk satu PSCP untuk satu wellhead. Jadi satu wellhead itu satu sumur. Misalnya sumur A atau sumur 1A seperti itu.
di offshore kenapa bisa dibuat satu panel per sumur, karena areanya masih luas. Jadi masih ada space untuk penempatan wellhead control panel ini. Wellhead control panel ini juga bisa di utility dengan antara lain solar panel untuk sebagai sumber daya. Karena ini diharapkan tidak boleh gagal beroperasi, redundant. Ya, ada fungsi-fungsi yang difungsikan dalam dengan logika ya, untuk mengoperasikan ini terus menerus. Dia akan shutdown sesuai jadwal TA, turnaround atau shutdown. Ada yang dalam 1 tahun itu shutdownnya 2 minggu. Nah, disinilah fungsi wellhead control panel akan beristirahat untuk di maintain. Ada yang mungkin 2 tahun sekali, ada yang 6 bulan sekali, itu tergantung dari maintenance plan dari sebuah oil company. Ya, ini tadi kita kembali ya. Di sini ada wellhead, di sini ada Christmas tree. Kurang lebih seperti ini. Ya. Kalau valve yang ada di Christmas tree kita bisa lihat. Tapi kalau yang di wellhead, yang di subsurface, itu tidak bisa dilihat dengan mata. Dan bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini adalah posisi open dan ini posisi close. Dari mana sih wellhead control panel ini memberikan perintah? Di sini ada retrievable tubing yang memberikan hydraulic pressure sebagai perintah ke aktuator untuk membuka dan menutup. Oke, kita lanjut. Ini contoh pemasangan yang untuk di offshore ya. Bagaimana prinsip kerjanya? Dengan menutup isolate sumur produksi pada saat situasi dikatakan berbahaya. Ya, situasi emergensi tadi berbahaya. Kemudian juga untuk memonitor parameter. Karena setelah dia produk itu naik masuk ke pipeline, itu semua kan di measure, diukur, baik temperaturnya, pressure-nya maupun flow-nya. Diharapkan semua itu dalam kondisi ideal produksi, tidak berlebih, tidak juga kurang. Kemudian startup dan shutdown si valve yang ada pada wellhead. Jadi ada valve di wellhead dan Christmas tree, itu buka tutupnya juga pakai sequence. Ya. Sequence-nya mulai dari bawah naik ke atas sampai yang paling terakhir bukanya. Tutupnya kebalikannya. Nanti ada slide. Kemudian cara kerjanya, dia dapat menggunakan hidrolik, pneumatik untuk fungsi monitor dan kontrol, dan sumber energinya bisa berupa elektrik, motor, solar panel, juga instrumen gas atau shower gas. Tergantung kondisi yang ada di lapangan yang sudah didesain oleh oil company ya. Kemudian operator interface seperti manual push button, gauge indikator untuk beroperasinya wellhead control panel. Karena kan juga fungsi monitoring ya, jadi harus ada monitor, juga ada fungsi kontrol. Kalau manual yang ada dalam pada panel tersebut. Ya, ini yang seperti tadi saya bilang, ini contoh yang terpasang di well bay area. Christmas tree-nya yang apa? Wellhead-nya di dasar laut, di atas seabed itu nggak kelihatan. Dia juga sebagai pengendali valve yang ada di wellhead dan Christmas tree. Nah, di sini kita mulai ada
subsurface safety valve, kemudian subsurface safety valve. Ini bisa dibagi menjadi master valve dan wing valve. Ya. Subsurface kata kuncinya adalah di bawah permukaan. Surface di atas permukaan. Ini urutan startup untuk opening adalah subsurface dulu, kemudian surface. Karena surface dibagi master dan valve, master valve dan wing valve. Master valve dulu, wing valve dulu. Ya. Kenapa di sini? Untuk membuat equalizing pressure. Coba kita bayangkan kalau ada valve dalam kondisi tertutup, kemudian mendapatkan pressure yang tinggi. Untuk bukanya kita butuh tenaga ekstra. Ya. Tapi kalau kondisinya sudah equal, itu akan bukanya tidak memerlukan energi sebesar yang kita ada under pressure. Mungkin kalau kawan-kawan yang sudah pernah ikut duet ya, kita pun harus buka jendela simulator helikopter itu kalau sudah tenggelam, bukan ada air di luar. Tenggelam maksudnya air juga masuk ke kabin helikopter, baru kita buka. Prinsipnya seperti itu. Kemudian untuk shutdown closing dari si valve tadi, wing valve itu nutup duluan. Kemudian ada timer, delay timer. Ya, bisa 15 detik, bisa 30 detik, ya. Kemudian master valve tutup. Setelah itu ada timer lagi untuk menutup valve yang paling bawah. Ya. Nah, untuk segmen ini disarankan di API 14B dan 14C. Bagaimana pengoperasian safety valve? Ini kalau dijelaskan lewat PID, kurang lebih seperti ini. Dia ada logik, ini ada logik. Logik inilah yang mengatur mana yang buka duluan, mana yang buka berikutnya, mana yang tutup duluan. Ya. Tadi kita bicara ada hidrolik, di sini ada hidrolik sebagai signal untuk si aktuator dari si valve untuk membuka dan menutup. Kurang lebihnya kalau yang logik, integrated logic adalah seperti ini ya. Nanti saya jelaskan lebih. Maka urutannya ini adalah downhole, master, dan wing. Di sini ada delay timer, di sini delay timer, dan di sini delay timer. Kemudian kita ketahui apa-apa komponen yang ada dalam wellhead control panel. Di sini ada reservoir tangki sebagai penampung hydraulic oil. Nah, hydraulic oil ini boleh menggunakan mineral base atau water glycol base sesuai kriteria dari si aktuator untuk 3 valve tadi ya. Downhole, master, ya, pemilihannya bisa jadi untuk yang ramah lingkungan menggunakan mineral base. Kemudian untuk yang lebih resistan terhadap thermal itu menggunakan water glycol sesuai dengan karakteristik dari si produk yang ada dalam reservoir. Ada nanti mungkin kita ketemu HPHT, high pressure high temperature well, seperti itu. Itu digunakan hydraulic oil-nya sesuai apa yang karakteristik dari si produk tadi. Dalam reservoir
sebelum masuk ke pompa akan ada strainer atau filter. Ya. Ini tujuannya apa? Untuk menjaga kebersihan dari hidrolik oil itu sebelum masuk ke sirkuitnya wellhead control panel. Di sini ya, ini hidrolik oilnya. Kemudian strainernya. Strainer masuk ke pompa. Kenapa dijaga kebersihan? Karena tadi di awal wellhead control panel ini didesain untuk long life operation. Boleh rusak, cuma jangan cepat-cepat. Karena kita analogi ke motor kita deh, kalau olinya kotor, mesinnya cepat rusak kan? Ya seperti itu ya. Kalau oli motor atau mobil kita gampang bisa ke bengkel. Tapi kalau misalnya ini ganti oli, otomatis dia harus berhenti beroperasi. Pada saat satker atau tahu waktu yang dibutuhkan untuk mengganti oli itu bisa jadi lebih dari time frame dari satu tersebut. Karena pada saat shutdown kita akan menjumpai SIMOP, simultaneous operation. Jadi nggak cuma wellhead aja, ada orang drilling masuk, ada orang PVP masuk, ada orang PRT masuk. Jadi dalam kurun waktu untuk shutdown, semua disiplin ilmu bekerja di situ. Makanya di sini disyaratkan menggunakan strainer. Jadi semakin filtrasinya semakin bagus, kebersihan dari oli itu bisa semakin lama. Ya. Untuk kebersihan olinya, ya, disadarkan yang sering dipakai itu berdasarkan NACE MR019 itu kelasnya kelas 6. Derajat kebersihan oil ya, yang boleh ada di dalam wellhead control panel. Kalau standar NAS itu semakin besar angkanya, itu semakin banyak partikel dan besar partikel, semakin kotor. Tapi semakin kecil angkanya, dia semakin bersih. Kemudian hydraulic pump yang fungsinya adalah mendistribusikan hidrolik oil yang tadi tersimpan dalam hydraulic tank untuk diberikan tekanan dan didistribusikan di dalam wellhead control panel yang nantinya akan memberikan perintah membuka dan menutup pada wellhead area. Pompa juga harus dipilih sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya untuk subsurface safety valve, dia membutuhkan pressure sekitar 480 bar. Jadi pompanya harus dipilih yang bisa memenuhi kapasitas 480 bar. Kemudian berapa banyak volume yang harus dihasilkan oleh si pompa? Contohnya dari aquator tadi 480 bar, dia butuh volume setengah liter. Ya, 480 bar setengah liter. Kemudian dihitung lagi tubingnya. Tubing di dalam wellhead control panel itu sendiri, misalnya ini ya, dan juga line, tubing line dari outlet si wellhead control panel sampai ke aquator valve yang ada di Christmas tree. Dan juga timing juga diperhitungkan di sini. Contohnya yang ada dalam salah satu spek bilang valve ini harus bisa membuka dalam 15 detik dari kondisi zero. Ya, dengan perhitungan seperti itu
kembali tadi ke equalizing pressure, ya. Karena kalau palep bukanya setengah, kemudian ada flow, itu kan akan terjadi erosion ya, erosi ya, dan itu bisa akan ada kemungkinan palep itu tidak duduk di posisinya karena ada laju alir dari si produk. Makanya diperhitungkan juga seberapa besar kapasitas dari si pompa tersebut. Kemudian ada lagi hidrolik akumulator. Ini contohnya, dia adalah alat yang berfungsi sebagai backup sementara, ya, dan penghemat energi agar hidrolik pressure yang didistribusikan terjaga pada nilai yang diinginkan. Jadi ini tidak ada sistem yang absolut 100% sempurna. Jadi si wellhead control panel kemudian field to be itu juga ada akseptabilitas untuk leak rate. Dari mana terjadi leak rate? Potensinya adalah dari join dari fitting, ya, dari soket itu ada potensi untuk leak. Untuk menghemat energi, ya, supaya pressure itu tetap terjaga dan tidak terus-menerus dari pompa. Jadi si akumulator ini menyimpan energi. Kalau ada kebocoran sedikit, dia akan membackup. Jadi pompa tidak bekerja. Coba bisa dibayangkan kalau pompa bekerja terus-menerus, itu akan cepat rusak. Dan itu untuk perbaikannya bukan masalah biaya, tapi masalah waktu. Karena kalau banyak kontrol panel ini nggak jalan, berarti nggak ada produksi, duit nggak masuk, nggak ada setoran, seperti itu. Jadi dia digunakan untuk membackup fungsi dari si pompa, menjaga pressure yang diinginkan. Kemudian hidrolik regulator, PCP, pressure control valve, yang fungsinya inputnya besar, kemudian diregulate menjadi pressure yang lebih kecil daripada input. Karena kenapa? Kondisi reservoir itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi semakin besar tekanan dari si reservoir, semakin besar juga pressure yang harus diaplikasikan pada si valve. Dengan berjalannya waktu, entah itu reservoir kapasitasnya berkurang, pressure akan lebih rendah. Jadi regulator ini bisa menurunkan pressure outlet dari VHCP untuk si valve. Coba bayangkan kalau misalnya kita membuka tiba-tiba, ya, itu akan ada hammering. Makanya disesuaikan dengan kondisi si reservoir, karena kita menjaga kesetimbangan pressure. Kemudian kontrol sirkuit. Nah, disinilah yang paling menarik ya. Di sini dibutuhkan tidak cuma knowledge, tapi sedih. Saya salut sama craft yang membuat instalasi tubing seperti ini, ya. Kontrol sirkuit itu merupakan kumpulan instrumen power, instrumen tubing, ya, power cable, instrumen kabel, semuanya ada di sini. Dengan space yang terbatas, si operator harus bisa masuk dan harus bisa melakukan maintenance. Itu syarat wajib. Space-nya nggak besar-besar amat. Kalau misalnya dia enclosed, ya, box tertutup, ini akan sangat terbatas. Beruntung kayak saya badannya kecil bisa masuk. Kalau badannya besar bisa masuk, cuman usahanya lebih.
gitu ya. Ya, dia memberikan fungsi seperti tadi, kapan buka, yang mana buka duluan, kemudian kalau berikutnya juga menutup dengan nilai tambah semuanya dari sini. Juga fungsi monitoring juga semua dari sini. Kemudian instrumentation interface sebagai monitoring dan feed signal untuk operator di lapangan maupun BCS SCADA. Ya, transmit. Kalau transmit itu transmit ya ke BCS, CCR. Ya, dalamnya ada SCADA, ada BCS. Atau ke production room. Ya, atau di production center, namanya macam-macam. Yang intinya dari si wilayah control panel ini, apa yang dimonitor kondisi di lapangan ditransmisikan. Dan juga sekarang teknologi yang baru bisa dibaca langsung di Jakarta. Ya. Lapangannya misalnya di Jambi, kondisi di Jambi itu, kondisi reservoir itu bisa dibaca di Jakarta. Untuk yang lokal seperti indikator itu dibaca hanya oleh si operator. Dia melaporkan kondisi sumur A dalam kondisi normal. Kondisi sumur B nggak normal, harus ditutup. Baik radio, baik communication, dia laporan minta izin untuk menutup sumur seperti itu. Atau mengadvise untuk menutup sumur bisa dilakukan secara remote atau lokal di depan wilayah control panel tersebut. Kemudian skip atau enclosure, ya, sebagai kabinet untuk melindungi dan menempatkan semua komponen utama seperti reservoir, pompa, akumulator, alat instrumen, tubing, ya, bisa berupa full enclosed atau open skip dengan catatan karena ditempatkan di hazardous location. Enclosure ini harus memenuhi kriteria yang boleh ditempatkan di hazardous location. Sebagai contoh, dia ada motor, ya. Motor itu ada potensi untuk spark karena di hazardous location konsentrasi dari fuel itu ada, oksigen selalu ada. Untuk meminimalisir supaya tidak terjadinya segitiga api, dia di-enclose dalam enclosure yang tidak bisa memberikan energi untuk terjadinya api. Antara lain syaratnya adalah dia harus EXT misalnya. Kemudian IP66, ya, ingress protection grade 66. Gas pun tidak bisa masuk karena kan kalau di zone 2 itu bahan bakarnya berupa gas, bisa berupa gas. Kalau bisa masuk di dalam terjadi spark pada saat motor start, itu bisa mengakibatkan api. Ya. Kemudian untuk melindungi, dia harus dibuat robust, kokoh, ya, dan juga bisa melindungi komponennya dari iklim. Iklim di sini bisa intensitas sinar matahari yang berlebihan, kemudian salinitas air laut. Jadi dipilihkan material yang bagus atau baik untuk menahan racun korrosi. Antara lain stainless steel 316. Material lain bagaimana? Boleh, tapi dia harus diproteksi untuk menghambat laju korosi. Contohnya carbon steel yang di plain itu bisa menghambat laju korosi. Karena komponen di dalamnya itu tidak boleh rusak
boleh rusak dalam kurun waktu 20 tahun, itu syaratnya ya. Nah, kita udah tahu, kemudian testingnya. BHS itu sudah dibuat, sudah desain, sudah ada brosurnya, sudah ada komponennya semua di dalam, ya. Kemudian testing. Welcome control panel dibuat sesuai dengan project requirement, bukan kemauan dari si vendor, tapi dari project requirement. Seperti tadi, seberapa besar area yang ditempatkan untuk penempatan welcome control panel, ya, seberapa besar kapasitas yang diperlukan, ya. Ini testing untuk menguji apakah si pembuat welcome control panel ini sudah memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh project. Antara lain FAT, Factory Acceptance Test. Ini dilakukan di tempatnya si pembuat atau welcome control panel manufakturer, bisa di Jakarta, bisa di Batam, bisa di Singapura, ya. Aktivitas yang dilakukan adalah mengoperasikan mimik itu seperti bagaimana nanti pengoperasian di lapangan. Mana yang buka duluan, sekuen berikutnya juga shutdown, kemudian si akumulator bisa membackup nggak, ada simulasi leaking, kemudian materialnya itu sesuai nggak dengan hazardous location, instalasi turbinnya sesuai nggak dengan project spec, instalasi kabelnya, kabel grindingnya, terminasinya, seperti itu. Kemudian leak test, ya, untuk menguji integrasi dari tubing assembly pada welcome control panel. Ini merupakan salah satu momen-momen krusial, ya, karena dari mungkin sampai ratusan join itu akan terjadi leak di situ. Makanya saya appreciate banget para craftsmen. Di sini ada senior saya, craftsman, dan juga guru saya, bisa memenuhi kriteria dari project requirement. Tidak ada project requirement 100% leak free, tidak ada. Tapi ada ketentuan accident rate. Contohnya misalnya setengah liter per hari. Nah, kompensasi dari setengah liter per hari itu pertama dari si akumulator. Jadi pompa tidak terus beroperasi. Kemudian IO test, input output test. Tadi seperti di slide awal, ada yang masuk, ada yang keluar. Dites ya. Benar nggak yang terbaca di welcome control panel kemudian terbaca di DCS, ya, mungkin dengan load testing senior commissioning yang melakukan seperti itu. Kemudian setelah itu diakses semua, ya, dikirim ke lapangan, dikirim ke production yard, ya, diinstal, di erection, kemudian dilakukan hal yang sama pada saat FAT, namanya SAT. Ya. Hanya lokasinya berbeda, dan mungkin pada saat di lapangan utility-nya terbatas, tidak seperti di tempat vendor. Kemudian ada lagi nanti sudah mau beroperasi yang namanya startup. Istilah momen-momen yang cukup menyenangkan, ya. Kalau dia sesuai dengan spek ya kita appreciate. Kalau enggak, ya kita harus buat seperti yang proyek kita. Karena dari vendor ke main kontraktor bisa timbul masalah terus. Dari main kontraktor sampai di erection di lapangan itu juga bisa timbul masalah terus. Tugas-tugas bapak-bapak berikop lah yang memaintain semuanya seperti kondisi awal di factory acceptance. Appreciate.
Ini contoh kondisi FPT ya. Jadi semuanya ini juga disimulasikan, semuanya diintrospek, ya, mengacu pada project requirement. Jadi nggak kemana-mana, acuannya cuma project requirement. Nah, di sini ada beberapa disiplin, ada elektrikal, ada instrumen, ada mekanikal. Mekanikal contohnya di mana? Di pompa. Ya, instrumen di mana? Di transmitter. Elektrikal di mana? Kabel-kabel power. Ada solenoid, ada pressure switch. Jadi semua disiplin kebetulan ada di wellhead control panel. Ya. Terima kasih atas perhatiannya.